Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan permasalahan yang muncul pada agregat lansia. Kemudian, peserta juga mampu menjelaskan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan pada agregat lansia dan mampu membuat asuhan keperawatan komunitas, yaitu kasus semu pada agregat lansia. Untuk pendahuluannya, yang pertama, kenapa kok kita perlu sekali mempelajari ini? Komposisi penduduk lansia di dunia dan Indonesia semakin bertambah pesat. Nah, tentu saja hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada fertilitas dan juga mortalitas, serta adanya peningkatan pada angka harapan hidup di negara berkembang dan juga negara maju. Nah, Indonesia menjadi salah satunya. Nah, lansia sendiri merupakan salah satu kelompok atau populasi yang berisiko. Nah, kenapa kok dikatakan populasi berisiko ya? Karena lansia ini dia merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan yang memiliki kemungkinan dia akan berkembang untuk menjadi lebih buruk karena ada faktor-faktor resiko yang mempengaruhi. Lansia sendiri dia memiliki 3 risiko kesehatan. Yang pertama adalah biologi karena terkait usianya, karena ada penurunan pada sistem tubuhnya, pada fisiknya. Kemudian yang kedua adalah resiko sosial dan juga lingkungan. Yang ketiga, resiko pada perilaku atau gaya hidup yang jelek ya atau tidak sehat. Prediksi dari jumlah penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 27,8 juta. Nah, pada tahun 2025 ini meningkat yaitu 33,69 juta. Pada tahun 2030, jumlahnya akan meningkat kembali hingga mencapai 40,9 juta dan tahun 2035 sampai 48,19 juta jiwa. Nah, menurut data Kemenkes RI tahun 2017 menyatakan di tahun 2015 angka kesakitan lansia sebesar 28,62%. Artinya pada setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 28-29 jiwa mengalami sakit. Masalah kesehatan yang sering dialami lansia terutama adalah penyakit degeneratif. Contohnya hipertensi, diabetes mellitus, osteoartritis dan penyakit jantung. Meskipun demikian, keberadaan lansia sangat dibutuhkan dalam perubahan peradaban di masyarakat. Nah, karena lansia memiliki pengalaman hidup yang sudah sangat panjang ya, sehingga dibutuhkan bagi masyarakat kita. Oleh karena itu, perlu sekali dilakukan pemeliharaan kesehatan dan juga pemberdayaan lansia oleh masyarakat dan juga perawat di komunitas. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu terkait dengan lansia dan proses penuaan. Nah, sebenarnya apa sih proses penuaan atau menua? Menua atau menjadi tua ini adalah sebuah proses yang normal. Biasanya ditandai dengan menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan juga untuk mempertahankan fungsi normalnya. Nah, biasanya ya ditandai dengan dia tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan tidak bisa memperbaiki dari sel atau jaringan tubuh. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2004, lansia adalah individu yang usianya 60 tahun ke atas. Nah, sedangkan WHO sendiri membagi lansia menjadi 3, yaitu yang pertama usia lanjut atau elderly dengan kelompok usia 60-74 tahun, kemudian usia lanjut atau old ya, kelompok usia 75 sampai 90 tahun dan yang terakhir adalah usia sangat tua atau very old dengan kelompok usia di atas 90 tahun. Pada setiap kelompok usia tersebut, dia akan memiliki permasalahan yang berbeda. Semakin lanjut usianya, maka permasalahan yang muncul juga akan semakin kompleks, terutama gangguan fisiologis, kognitif, dan kesehatan psikososial. Nah, perubahan fisik pada lansia meliputi pada keseluruhan tubuhnya. Yang pertama adalah pada penginderaan, kemudian persarafan, kemudian
kardiovaskuler, kemudian pernafasan, gastrointestinal, urinaria, integumen, dan muskuloskeletal. Jadi hampir semua dari fisik lansia ini akan mengalami kemunduran dan perubahan. Nah, lansia yang ada di komunitas, dia memiliki beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah terkait dengan makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin, perumahan yang sehat, kondisi rumah yang tentram dan aman. Ya, artinya di sini keluarga juga mendukung dari lansia. Kemudian yang keempat adalah bersosialisasi dan berkomunikasi. Tidak hanya pada sesama lansia, tetapi juga semua orang dalam segala usia. Nah, untuk permasalahan yang timbul pada lansia, kita bagi menjadi permasalahan umum dan permasalahan khusus. Ya. Untuk yang permasalahan umum, yang pertama adalah besarnya jumlah penduduk lansia dan tingginya persentase kenaikan jumlah lansia. Kemudian yang kedua adalah jumlah lansia yang miskin makin banyak ya, karena lansia sendiri produktivitas untuk bekerja juga akan semakin menurun ya. Kemudian dia juga tidak akan bisa mencari pekerjaan atau mendapatkan penghasilan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian yang ketiga, permasalahan terkait dengan nilai perkerabatan. Ya, yaitu hubungan kekeluargaan yang semakin melemah, kemudian tatanan masyarakat yang semakin lama dia akan semakin individualistik. Kemudian yang keempat terkait kualitas dan kuantitas dari tenaga profesional yang khusus untuk melayani lansia ini masih rendah. Nah, hal ini juga ditambah dengan sarana dan fasilitas pelayanan bagi lansia juga masih terbatas. Kemudian dampak pembangunan yang juga bisa menimbulkan kerugian. Salah satunya adalah urbanisasi. Jadi kalau urbanisasi, banyak keluarga yang berpindah ke kota besar, biasanya dia akan menyebabkan lansia yang ada di desa itu dia tinggal sendiri. Nah, padahal lansia sendiri sudah punya banyak sekali keterbatasan fisik, keterbatasan kognitif ya, sehingga mereka sulit untuk hidup di desa sendiri. Nah, untuk permasalahan lansia di komunitas pada bidang kesehatan khususnya ya, yang pertama adalah upaya keluarga dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan lansia ini masih rendah. Jadi keterlibatan dari keluarga ini dirasa masih sangat kurang ya. Kemudian kunjungan pada posyandu lansia terutama pada lansia laki-laki ini masih sangat minimal sekali, jadi kurang dari standar nasional. Kemudian pola makan dan kecukupan gizi lansia yang kurang optimal, jadi banyak lansia yang dia tidak mendapatkan gizi yang baik, apalagi mereka yang hidup sendiri ya, itu memang keterbatasan mereka untuk memasak tidak bisa, mereka juga tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makan di luar. Kemudian kasus terbanyak pada lansia ya, kasus untuk penyakit ya, ini ada 2 ya, yaitu yang hipertensi dan diabetes mellitus. Dan yang terakhir, aktivitas olahraga yang masih rendah ya, banyak lansia yang tidak mau atau tidak bisa ya melakukan aktivitas olahraga. Nah, pemerintah sendiri sudah memberikan beberapa program ya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Salah satunya adalah posyandu lansia. Kemudian juga ada puskesmas ya. Puskesmas ini memang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan lansia. Biasanya kita kenal dengan istilah puskesmas santun lansia. Kemudian program pengelolaan penyakit kronis atau biasanya kita singkat dengan prolanis. Nah, untuk pelayanan juga ada pelayanan yang melalui kunjungan rumah atau istilahnya adalah home care service ya. Jadi perawat nanti akan datang ke rumah ya untuk melakukan perawatan pada lansia yang ada di rumah. Kemudian pelayanan harian pada lansia atau istilahnya adalah daycare service. Kemudian pelayanan melalui keluarga pengganti atau foster care service. Kemudian usaha ekonomi produktif atau kita singkat dengan UEP dan kelompok usaha bersama atau KUB. Nah, untuk posyandu lansia sendiri, ini adalah pos pelayanan terpadu yang digerakkan oleh masyarakat. Nah,
biasanya akan ditunjuk kader kesehatan untuk lansia ya. Dan kemudian dari masyarakat ini dia akan membantu untuk pos pelayanan terpadu ya. Jadi pada lansia yang ada di sekitar dari daerah tersebut ya, agar dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, untuk posyandu ini dia akan melibatkan juga peran serta para lansia, kemudian keluarga, tokoh masyarakat, RT, RW setempat, kader kesehatan, dan organisasi sosial. Nah, kegiatan ini akan menitikberatkan pada pelayanan promotif, preventif ya, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan juga rehabilitatif. Tujuan posyandu lansia ini adalah untuk mewujudkan masa tua yang bahagia dan juga berdaya guna. Nah, sasaran pada posyandu lansia ini tidak hanya pada lansia saja ya, tapi ada keluarga juga. Untuk sasaran langsung ya dibagi menjadi kelompok pra usia lanjut. Jadi ini menuju ya, fase menuju persiapan lansia. Biasanya dikenakan pada dewasa dengan usia 45 sampai 59 tahun. Untuk kelompok usia lanjut pada 60 tahun ke atas, dan kelompok usia lanjut dengan resiko tinggi adalah lansia yang usianya sudah 70 tahun ke atas. Kemudian untuk sasaran tidak langsung itu adalah keluarga di mana lansia itu berada ya, atau keluarga yang satu rumah. Kemudian organisasi sosial yang bergerak dalam pembinaan usia lanjut serta masyarakat secara umum atau masyarakat secara luas ya. Kenapa kok masyarakat secara luas ya? Karena ternyata tidak semua masyarakat ya itu mengerti dan memahami kondisi lansia. Masih ada beberapa stigma negatif bahwa lansia itu tidak bisa apa-apa, lansia itu berjalannya lambat, tidak bisa bergerak dengan aktif ya. Jadi itu kenapa posyandu lansia sasarannya juga adalah masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis pelayanan kesehatan ya yang diselenggarakan oleh posyandu lansia. Ini menurut Departemen Kesehatan RI pada tahun 2005. Yang pertama adalah pemeriksaan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi biasanya dari Puskesmas itu sudah menyediakan kuesioner atau form khusus ya untuk membantu kader menilai apakah lansia tersebut masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan status mental. Ya, jadi untuk mendeteksi ya apakah lansia tersebut mengalami gangguan atau kerusakan pada kognitifnya, maka perlu kita melakukan yang namanya pemeriksaan status mental. Kemudian pemeriksaan status gizi ya untuk mencegah agar lansia tidak sampai kekurangan gizi. Ya, kenapa? Ya, karena memang kalau lansia sampai terjadi kekurangan gizi, maka biasanya dia akan diikuti oleh beberapa penyakit infeksi dan juga penyakit degeneratif ya, sehingga itu akan meningkatkan ketidakmandirian pada lansia. Kemudian pengukuran tekanan darah dan juga denyut nadi, lalu pemeriksaan HB Sahli. Tapi kalau untuk pemeriksaan HB Sahli ini sekarang sudah jarang ditemukan ya, karena kita sudah beralih di laboratorium langsung di Puskesmas. Kemudian pemeriksaan gula darah, pemeriksaan protein urin juga biasanya diselenggarakan di Puskesmas. Kemudian pelayanan rujukan ke Puskesmas apabila ditemukan kelainan pada pemeriksaan. Kemudian yang ke-9 yaitu penyuluhan kesehatan baik di dalam maupun di luar kelompok, baik itu berupa kunjungan rumah lansia ya maupun pada saat pelaksanaan posyandu di komunitas tersebut. Nah, biasanya untuk yang kunjungan rumah ya, ini kita menyasar pada lansia dengan resiko tinggi ya. Ya, biasanya fokusnya pada penyakit, perawatan maupun konseling tertentu ya, tergantung dari kasus dari lansia. Kemudian yang ke-10 itu adalah kunjungan rumah oleh kader ya. Jadi kalau ini sifatnya adalah untuk membantu merawat ya. Kalau tadi sifatnya adalah untuk mengedukasi penyuluhan, kalau ini sifatnya ini adalah membantu untuk memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kalau di sini akan disertai oleh kader ya. Kemudian juga ada petugas kesehatan dari Puskesmas. Nah, kemudian untuk lansia
sama sasarannya, yaitu lansia dengan resiko tinggi. Biasanya mereka dengan penyakit kronis tertentu atau mereka yang dengan kemandirian yang kurang ya, atau ketergantungannya besar sekali. Lalu juga ada pemberian PMT ya, atau makanan tambahan bagi lansia-lansia yang memiliki resiko kurang gizi ya. Nah, ini juga diberikan pada mereka lansia yang hidup sendiri untuk PMT ini. Kemudian kegiatan olahraga yang dilakukan secara teratur ya. Jadi ada beberapa aktivitas senam atau mungkin jalan sehat ya yang dilakukan atau dikoordinir oleh Posyandu Lansia. Nah, untuk Puskesmas Santun Lansia, puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ya dari pralansia hingga lansia. Nah, untuk kegiatannya ini meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang lebih menekankan pada unsur proaktif ya. Serta kemudahan proses pelayanan, santun, sesuai standar pelayanan dan kerjasama dengan unsur lintas sektor. Nah, ada beberapa ciri untuk Puskesmas Santun Lansia. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang baik, berkualitas dan sopan. Kemudian memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada lansia. Biasanya antrian itu dia tidak terlalu lama ya. Ada pemeriksaan khusus untuk lansia, ada pos tersendiri berbeda dari pasien yang umum atau pasien dewasa ya. Jadi dikhususkan agar mereka menunggu tidak terlalu lama. Kemudian memberikan keringanan atau bebas biaya pelayanan kesehatan khusus bagi lansia gakin atau keluarga miskin. Kemudian memberikan dukungan, bimbingan pada lansia untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya agar tetap sehat dan juga mandiri. Lalu melakukan pelayanan kesehatan secara proaktif untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin lansia yang ada di wilayahnya, biasanya dengan kunjungan dan juga bekerjasama dengan kader lansia. Kemudian juga melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan asas kemitraan ya, dalam rangka untuk pembinaan dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Contoh misalnya kalau ditemukan ada lansia yang hidup sendiri dengan berbagai masalah kesehatan, biasanya dari pihak puskesmas ya, dia juga akan menghubungi dari dinas sosial. Nah, jadi dari dinas sosial tersebut dia dapat membawa lansia tersebut pada panti werda ya, untuk diberikan perawatan keseharian ya, untuk mendukung kehidupan dari lansia tersebut. Jadi tidak hanya melulu kesehatan tapi juga kesejahteraannya ya. Selanjutnya untuk pengkajian ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam membuat acuan keperawatan pada agregat lansia ini adalah untuk pengkajian. Yang pertama adalah pengkajian data umum ya, dari mulai terkait dengan ciri khas wilayah ya, bisa kita temukan di data umum ini, kemudian kependudukan ya secara luas juga kita masukkan dalam pengkajian data umum. Kemudian selanjutnya adalah pengkajian Winfield Survey ya. Lalu setelah dilakukan pengkajian data umum, pengajian Winfield Survey, kita akan melakukan pengkajian focus group discussion. Nah, untuk focus group discussion ya, kita mendalami permasalahan yang sebelumnya sudah kita dapatkan dari pengkajian data umum dan pengkajian Winfield Survey. Untuk pengkajian data umumnya kita bisa dapatkan dari wawancara dari tokoh-tokoh masyarakat ya. Kalau untuk focus group discussion ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini nanti kita melibatkan tokoh masyarakat setempat dan kader kesehatan. Kita tidak wawancara satu persatu, tetapi kita kumpulkan di dalam sebuah grup ya. Dari situ nanti kita sampaikan masalah-masalah yang sudah kita temukan, kemudian kita dalami kembali kira-kira apa penyebabnya, kemudian apa yang sudah dilakukan ya. Jadi kita bisa menggali lebih jauh terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya sudah kita petakan pada data pengkajian sebelumnya. Nah, untuk Winfield Survey sendiri ada beberapa aspek ya yang bisa kita lihat, dari mulai sejarah dari wilayah tersebut, kemudian bagaimana dari usia ya, jadi kelompok usia di wilayah tersebut, data demografinya bagaimana, lalu etnis ya. Kenapa kok etnis ya? Karena beberapa kebudayaan itu juga mempunyai ya aturan-aturan yang kemungkinan juga terkait pada kesehatan ya. Contoh misalnya pantang makan ya pada etnis tertentu ya, misalnya alkohol seperti itu juga
berkaitan pada kelompok atau etnis tertentu. Lalu lingkungan, bagaimana kondisi lingkungannya, ya, bagaimana terkait dengan pembuangan sampah, terkait dengan selokan dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga bagaimana penggunaan fasilitas umum, ya. Jadi di situ kita lihat kondisinya. Lalu batas wilayah, ya. Jadi apakah wilayah tersebut misalnya dekat dengan jalan raya, kemudian dekat dengan sungai, ya, karena itu juga akan mempengaruhi dari kesehatan masyarakat di lingkungannya, ya. Contoh kalau misalnya dia dekat jalan raya, biasanya akan berisiko untuk terjadi kecelakaan di situ, ya. Atau kalau misalnya antar rumah misalnya sangat dekat sekali dengan sungai, ya, itu juga akan ada kemungkinan terjadi banjir, ya, atau penyakit-penyakit tertentu yang dibawa oleh sungai, ya. Kemudian bagaimana pelayanan kesehatan dan sosial pada wilayah tersebut. Contoh pelayanan kesehatan misalnya, apakah di situ diselenggarakan posyandu, apakah di situ dekat dengan bidan atau perawat praktek mandiri, dokter mandiri atau puskesmas setempat, ya. Jadi kita sampaikan. Lalu health dan morbidity, ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana kecenderungan penyakit, ya, pada penduduk di wilayah tersebut. Nah, ekonomi, nah kita khususkan pada bagaimana sih upaya perekonomian yang digerakkan oleh lansia, ya, bagaimana pendapatan mereka, bagaimana upaya mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, ya. Kemudian keamanan. Nah, untuk keamanan kita bisa gambarkan secara umum keamanan di wilayah tersebut secara luas bagaimana, dan juga yang berkaitan dengan lansia. Contoh misalnya pada saat ada lansia dengan gangguan kognitif, bagaimana terkait dengan keamanannya, apakah tersesat atau tidak, bagaimana ketika ada lansia yang tersesat, ada peran security atau tidak di situ. Nah, kita jabarkan. Kemudian masalah transportasi, penggunaan transportasi oleh agregat lansia itu seperti apa, ya. Kemudian bagaimana kondisi pemerintahan dan politik terutama terkait dengan agregat lansia, bagaimana kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, ya, untuk agregat lansia ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengajian, dilakukan analisa data dan penentuan diagnosa. Nah, di sini kita mengelompokkan data subjektif dan objektif yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Kemudian kita tentukan diagnosa keperawatan, ya, sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan. Nah, di sini untuk penentuan diagnosa mohon dipahami, ya, disesuaikan dengan buku, bisa dari SDKI ataupun dari Nanda, ya. Tapi sebelumnya Anda harus meyakinkan betul bahwa Anda sudah membaca definisi dari masing-masing diagnosa dan juga karakteristik dari masing-masing diagnosa. Nah, selanjutnya setelah kita memunculkan diagnosa, maka kita membuat intervensi atau rencana keperawatan, ya. Nah, untuk membuat intervensi ini kita sesuaikan dengan panduan NIC dan NOC atau SLKI dan SIKI, ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan SDKI, maka SLKI dan SIKI. Tapi kalau teman-teman menggunakan Nanda, mohon yang digunakan adalah panduan NIC dan NOC. Ya, selanjutnya adalah implementasi. Nah, pada implementasi rencana keperawatan yang sudah disepakati ini harus melibatkan warga. Jadi tidak hanya dari perawat, tapi juga kesepakatan dari warga. Karena yang melaksanakan kalau di komunitas ini sebenarnya tidak hanya perawat, ya, tapi sebagian besar itu adalah warga. Perawat di sini sifatnya adalah untuk memberikan motivasi, memberikan arahan saja, tapi pelaksana keseluruhannya atau sebagian besarnya itu adalah warga. Kemudian kita harus melakukan evaluasi tahap terakhir, ya, evaluasi yang tepat dan sesuai dengan program, ya. Contoh misalnya kalau kita melakukan terkait dengan lansia, kita berikan olahraga bersama, bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan olahraga, misalnya dari mulai kedatangan, berapa peningkatan kedatangan lansia di posyandu khusus untuk berolahraga atau bersenam, ya. Nah, di sini ada contoh kasus, ya. Di sini kebetulan diambil dari kasus semu di RW 4 Kelurahan Erlangga, ya. Di sini Anda bisa melihat bahwa ada kecenderungan pada lansia, ya, untuk dia mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang, ya. Jadi di sini
ternyata mereka banyak sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat serta minuman-minuman yang manis ya, atau berasa. Nah, kemudian warganya juga kurang peduli ya, nah, terkait dengan kesehatannya, didukung pula dengan adanya kurang pengetahuan pada warga terkait dengan gaya hidup yang sehat. Nah, dari kasus ini ya, Anda bisa belajar untuk bagaimana sih untuk menuliskan pengkajian, kemudian hasil surveinya bagaimana, kemudian pembuatan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, Anda juga kalau misalnya setelah mengerjakan ini ya dapat mendapatkan feedback ya. Kalau untuk feedback boleh silakan nanti mengirimkan pertanyaan melalui email saya ya, emailnya bisa dilihat di layar ya. Nah, bagaimana? Demikian video kali ini. Materi terkait dengan asuhan keperawatan pada agregat lansia sudah saya sampaikan. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Nah, untuk mengukur pemahaman dari Anda, nah, mohon dapat mengisi soal post-test berikut ini. Sekian, terima kasih.